Kita dapat nih belalang sembah. Ini kalau nyokot sakit ini, makanya kita harus pakai. Assalamualaikum, salam sukses ternak kroto. Jumpa lagi dengan saya Hari Umar Bakri dari YouTube channel Kroto Alaika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan salah satu pakan hewani yang sangat bagus untuk semut rangrang supaya sehat dan bertelur dengan banyak. Namun sebelumnya, jika Anda suka dengan video-video kami, silahkan subscribe dan berlangganan YouTube channel Kroto Alaika untuk mendapatkan beragam informasi mengenai ternak kroto, tentu saja versi kami. Tanpa basa-basi, yuk kita ulas panjang lebar di video kali ini. Sebelumnya, perlengkapan yang kita butuhkan adalah salah satunya tentu saja sarung tangan. Sarung tangan akan sangat berguna sekali untuk kita gunakan saat mencari pakan hewani alias belalang yang ada di sawah nanti, di sekitaran sawah. Yang kemudian selanjutnya adalah botol untuk kita gunakan sebagai tempat menyimpan sementara belalang-belalang yang sudah kita temukan. Tentu saja semakin besar botolnya, semakin banyak belalang yang akan kita dapatkan. Dan sebelumnya kita harus melubangi terlebih dahulu botol tersebut supaya nanti belalang-belalang yang sudah kita dapatkan akan tetap hidup dan tidak mati saat kita bawa pulang. Jadi kita harus berikan ruang untuk mendapatkan oksigen terlebih dahulu. Perlengkapan selanjutnya adalah alat untuk menangkap belalang. Jaring-jaring yang kita gunakan ini bisa dibuat secara manual. Saya membuatnya ini dari bekas tempat buah-buahan yang saya ambil, kemudian saya potong sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk seperti ini. Anda bisa membuat, mengkreasikan sendiri sesuai dengan kreativitas yang bisa Anda lakukan. Yang penting kita bisa mendapatkan belalang dengan gampang. Oke. Ini adalah rumput gajah, rumput yang disukai oleh sapi dan juga belalang. Belalang kalau malam hari akan mukimnya, tinggalnya di tempat-tempat seperti ini. Kita ambil beberapa bagian dulu. Ini dikasihkan ke semut rangrang, juga nanti dinaikkan ke botolnya. Saya nggak tahu ini gunanya apa, tapi feeling saya ada pengaruhnya. Entah itu diambil klorofilnya atau apa, nggak tahu. Tapi ini pasti nanti dinaikkan ke botolnya. Pencarian walang itu sebaiknya dilakukan menjelang maghrib atau setelah maghrib, dengan tujuan walang akan mudah ditangkap. Nah, target kita adalah di bagian rumput-rumput gajah seperti ini, yang nanti akan kita temukan berbagai macam belalang. Oke. Kalau untuk yang kecil-kecil kita harus menggunakan ini, sedangkan yang besar tidak perlu. Nah, di sana ada, itu ada. Dapat belalang satu. Kita coba nyari yang lebih gede ya, semoga aja bisa dapat. Ini rumputnya udah dipotongin. Ini kan saya dapat salah satu belalang yang target. Ini belalangnya udah tua,
udah gede dan sangat bagus untuk semut rangrang. Kita nyari yang seperti ini. Memang harusnya setelah maghrib, ya sekitaran maghrib lah, biar gampang untuk yang seperti ini, dapat belalang yang seperti ini. Tapi ya karena maghrib itu gelap dan terlalu riskan buat saya, mending sebelum maghrib lah, ya sekitar jam 5 jam 6 itu waktu yang tepat. Saya menemukan belalang sembah. Oke, kita dapat nih belalang sembah. Ini kalau nyokot sakit ini, makanya kita harus pakai kaos tangan. Ini bukan nyokot, cengkramannya juga kuat. Ini bagus sekali buat belalang, buat semut rangrang. Saya suka yang seperti ini. Sekali ngasih udah, nggak usah banyak-banyak, satu aja cukup. Ya target kita ini sama yang tadi ya. Kita dapat satu, mudah-mudahan bisa dapat banyak lagi. Semoga saja. Kalau rezeki nggak akan kemana. Ini adalah hasil dari pencarian pakan hewani tadi sore hingga menjelang maghrib. Ya, tadi saya mencoba mencari pada kisaran 1 jaman mencari belalang, baik itu belalang yang besar ataupun belalang yang kecil. Dan ya saya rasa cukuplah untuk memberikan pakan hewani pada kesempatan kali ini, alias pada seri ini kita berikan secukupnya. Semut rangrang itu akan sangat senang dengan kebersihan. Oleh karena itu sebaiknya kita menyiapkan tempat tersendiri sebagai wadah untuk pemberian pakan hewani. Kalau sebagai contoh di tempat saya adalah seperti cepuk-cepuk kayak ini. Namun karena saya sedang menggunakan nutrisi tambahan, maka saya harus memberikan tempat yang lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Kita berikan saja nanti wadah toples sosis ya, yang warna orange, ditaruh di tengah-tengah dari kandang semut rangrang kita. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan gunting yang akan kita gunakan untuk memisah-misahkan alias memotong-motong bagian-bagian dari serangga alias belalang yang kita dapatkan. Tujuannya adalah tentu saja supaya semut lebih mudah untuk memasukkan ke dalam botol atau sarang yang mereka gunakan. Itu adalah tujuan utama. Tujuan kedua dengan memotong-motong beberapa bagian belalang yang kita temukan adalah supaya semut lebih mudah untuk memilih ataupun tidak berebut pakan yang sedikit alias pakan yang mencukupi saja. Mereka akan membawa beberapa bagian masing-masing. Semakin banyak potongan maka semakin mudah semut alias tidak bertarung, tidak saling tarik-menarik. Mereka akan cepat memasukkan ke dalam botol semut rangrang yang mereka gunakan. Pakan hewani, utamanya belalang ini, bisa diberikan setiap saat alias setiap hari untuk semut rangrang, karena memang nanti semut rangrang akan membuang bagian-bagian yang sudah dimakan itu beberapa hari setelahnya. Jadi kita bisa berikan setiap hari sehingga nanti tidak akan begitu mengotori bagian bawah. Namun jika Anda menggunakan ulat kandang, maka nanti akan semakin cepat semut tersebut membuang kotoran-kotoran sisa dari hasil
yang mereka hisap. Setelah beberapa saat, nantinya semut rangrang akan mulai mengambil makanan-makanan belalang tersebut yang sudah terpotong untuk dibawa ke toples ataupun botol masing-masing. Tentu saja, semakin banyak potongan-potongan maka akan semakin mudah semut rangrang untuk membawanya. Itulah tadi keseluruhan dari proses saat saya mencari belalang sebagai pakan hewani terbaik selain ulat kandang. Saya tidak menggunakan ulat Hongkong karena memang ulat Hongkong panas dan juga terlalu besar untuk semut rangrang. Namun demikian, tentu saya tidak akan menyalahkan mereka yang menggunakan ulat Hongkong. Silahkan, bebas Anda menggunakannya, dan tentu saja pilihan itu mempunyai konsekuensi masing-masing. Demikian ulasan dari pakan hewani terbaik menurut versi saya. Jangan lupa subscribe berlangganan, dan akhir kata salam sukses ternak kroto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.